KKB Papua makin brutal. Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman meminta pasukan dari mantan Dandim Samarinda. Dilansir dari tribunkaltim.com, mantan Dandim Samarinda yang juga mantan Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Mulyono, saat ini melakukan kunjungan ke Kalimantan Timur dengan agenda utama menutup TMMD ke-103 di Kecamatan Muara, Kutai Wartanegara. Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Dudung Abdurrahman belum lama ini mengumpulkan para mantan jenderal guna mendengarkan masukan, salah satunya permasalahan terkait kelompok kriminal bersenjata di Papua. Salah satu purnawirawan jenderal yang hadir pada acara tersebut yakni mantan Jenderal TNI Mulyono. Acara silaturahmi ini merupakan forum yang penting guna menerima masukan-masukan dari para senior pendahulu terkait berbagai permasalahan. Salah satunya adalah masalah KKB Papua. Purnawirawan yang tampak hadir pada acara tersebut diantaranya Jenderal TNI Agung Gumelar, Jenderal TNI Pur Rimarizar Riacudu, Jenderal TNI Pur Mulyono, Letjen TNI Pur Suryo Prabowo, Letjen TNI Pur Muzani Syukur. Lantas, seperti apa profil dan biodata Jenderal Mulyono? Ada mantan Kasat Mulyono saat Jenderal Dudung meminta saran soal KKB Papua. Jenderal TNI Mulyono lahir di Boyolali, Jawa Tengah pada tanggal 12 Januari 1961. Mulyono pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat periode 2015 hingga 2018. Lalu digantikan oleh Jenderal Andika Perkasa. Mulyono selepas dari Akbari berdinas di Unif Wiratama, Korem 131 Santago, Kodam Hirabuana sebagai Komandan Peleton, Komandan Kompi sehingga Pasyops. Kemudian Mulyono melanjutkan pendidikan lanjutan perwira kedua Pusat Kesenjataan Infanteri, Komando Pendidikan Latihan Kodiklat TNI AD di Bandung. Setelah menyelesaikan pendidikan lanjutan perwira, ia menjabat sebagai Kepala Seksi Operasi Pengajaran Pusat Pendidikan Infanteri Bandung pada tahun 1995. Pada tahun 1997, Mulyono mendapatkan kepercayaan menjabat sebagai Komandan Unif Triwira Eka Jaya di wilayah Kodam Sriwijaya. Kemudian ia pindah ke Sesquad menjadi dosen golongan 5 di sana selama 1 tahun. Pada tahun 2000, Mulyono dipercaya menjadi Komandan Kodim Samarinda. Kemudian setelah itu ia menjabat sebagai Kepala Staf Korem Alambana Wanaha. Lengkap sudah sebagai prajurit yang pernah merasakan bertugas di satuan tempur, lembaga pendidikan dan satuan teritorial pun telah dilewati sebagai bentuk pengabdian. Pentolan KKB Papua tewas. Anggota KKB Papua dilaporkan tewas saat terjadi kontak senjata Minggu 20 Februari 2022 sekitar pukul 12.25 waktu setempat. Pasukan terbaik TPNPB atas nama Kasar Kulua telah jatuh korban akibat tertembak pasukan keamanan Indonesia, ujar juru bicara organisasi Papua Merdeka, Sembi Sambon. Sembi mengatakan Kasar Kulua tewas dalam operasi penegakan hukum pasukan TNI dan polisi di areal Bandara Aminggaru, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak pada Minggu 20 Februari 2022. Sementara itu, Kalna Telegen
Komandan Operasi di Ilaga menyebut pemakaman jenazah di Kasar Kulua dilakukan pada pukul 19 WIT pada Minggu 20 Februari 2022. Pemakaman digelar secara kemiliteran di markas TPN OPM wilayah Puncak. Kasar Kulua adalah Komandan Batalion TPN PB Kodam Ilaga. Kami dari markas pusat TPN PB OPM berduka. Sembi menyebutkan, Kasar Kualu adalah pejuang pembebasan bangsa Papua. Selamat jalan pejuang pembebasan nasional bangsa Papua, Kasar Kulua, ucap Sembi. Sebelumnya, KKB Papua kembali melakukan aksi teror di hari Minggu 20 Februari 2022. Mereka menembak dan membakar rumah warga di daerah pemukiman masyarakat Papua di distrik Okukia dan distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. Komandan Cendrawasih Kolonel If Akso Erlangga dalam keterangannya mengungkapkan kronologi terjadinya aksi pembakaran yang dilakukan KKB Papua. Saat itu tim gabungan aparat keamanan TNI Polri dipimpin oleh Kapten Pas Guri Kurniawan selaku dan sektor Satgas Lanut Kopanga, sedangkan mengevaluasi korban penembakan pada pukul 7 WIT. Tim berangkat dari Puskesmas menuju Bandara Aminggura, Ilaga, distrik Okumia, Kabupaten Puncak menggunakan 3 unit kendaraan roda 4. Saat berada di bandara, tiba-tiba dari atas bukit ada tembakan yang dilakukan oleh KKB Papua ke arah aparat keamanan, sehingga aparat TNI dari Kosatgas membalas tembakan ke arah KKB Papua. Pada pukul 9.40 kembali KKB Papua mengeluarkan tembakan di kampung Nipurolomi, distrik Ilaga yang berdekatan dengan tower Telkomsel. Tidak hanya itu, pada pukul 9.45 WIT kembali KKB Papua membakar pasar tradisional Ilaga di kampung Nipurolomi. Kapendam Cendrawasih mengungkapkan untuk meyakinkan tindakan pembakaran pasar oleh KKB Papua, maka aparat TNI menerbangkan drone ke arah bunyi tembakan dan kepulan asap. Hasil dari pantauan drone terlihat 7 orang KKB Papua dengan membawa senjata 1 pucuk SS1 berada di sekitar tower Telkomsel, dan kepulan asap berasal dari rumah warga yang dibakar. Kemudian, pada pukul 10.35 WIT kembali terdengar tembakan pistol sekitar 15 kali dari arah bangunan gereja atau bawah aura Negelar distrik Ilaga yang berjarak sekitar 150 meter dari pasar tradisional Ilaga. Tidak lama setelah terjadinya tersebut, sekitar pukul 11.48 WIT, terjadi aksi mencurigakan. 2 orang KKB Papua menggunakan 1 unit sepeda motor dengan kecepatan tinggi dari arah kampung Kuga, distrik Gom melintas pos Koramil Gom. Di kendaraan sepeda motor tersebut terlihat membawa tas plastik merah membawa munisi. Kemudian aparat TNI mencoba menghentikan dengan tembakan peringatan. Namun kedua orang KKB Papua berhasil melarikan diri, kata Kolonel If Akso Erlangga. Dari tindakan aparat gabungan TNI Polri tersebut menyebabkan 7 orang KKB Papua yang berada di sekitar tower Telkomsel melarikan diri menuju hutan Eromaga, distrik Omukia. Lebih lanjut, Kapendam Cendrawasih menjelaskan dari aksi teror KKB Papua tersebut tidak ada korban jiwa. Namun, ada sekitar 4 unit rumah warga yang dibakar oleh segerombolan KKB Papua. Di antaranya yang sudah terdeteksi atau perumahan di lingkungan SMKN 1 Ilaga dibakar oleh KKB Papua dan 1 rumah di dekat tower. Telkomsel juga dibakar gerombolan KKB Papua.
Warga yang berada di Kampung Nipuralomi, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak juga sudah banyak yang mengungsi mengamankan diri ke wilayah di sekitar pasar tradisional Ilaga. Mari kita imbau bersama agar yang tergabung dalam KKB Papua untuk segera sadar hati bahwa tindakannya itu sungguh biadab dengan melakukan aksi teror. Penembakan masyarakat dan termasuk menembak aparat keamanan adalah tindakan tidak berperi kemanusiaan, mengganggu pembangunan yang sedang berlangsung di tanah Papua, melanggar HAM dan tidak dibenarkan oleh agama manapun. Apalagi sekarang adalah hari Minggu yang merupakan hari suci ibadah bagi seluruh umat Kristiani. Saya memohon dan mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan agar situasi kembali kondusif. Aparat keamanan TNI Polri dan masyarakat diberikan keselamatan dari gangguan dan aksi teror KKB Papua.